Mungkin kalau kita punya niatan untuk melakukan kekerasan. Ramadan toleran seperti apa, Pak Ghazali, yang Anda lihat harusnya bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia, Pak? Baik, terima kasih. Kita sama-sama ucapkan dulu selamat berpuasa ya bagi seluruh Muslim, baik di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Kebanyakan hari ini memang memulai Ramadan pertama ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa memberikan bahasa rahmatan lil alamin. Itu artinya sudah mencakup di situ toleransi dalam segala hal. Namun dalam Islam ada hal yang prinsip itu yang mungkin tidak masuk dalam ranah ranah toleransi. Ya misalnya masalah akidah ya, ataupun masalah ibadah. Tapi dalam hal-hal sosial kemasyarakatan atau muamalah istilah Islamnya itu itulah masuk dalam ranah toleransi. Jadi kalau Islam sudah mendarah daging seharusnya masalah toleransi itu. Iya, sudah menyatu dengan pribadi Muslim. Jadi ketika Islam itu diamalkan dengan baik, Islam itu mereka pahami secara baik ya, tidak sepotong-sepotong, tidak secara parsial. Itu toleransi itu sudah mencakup dalam semua hal dalam pribadi orang itu. Namun ketika Islam ini dipahami sepotong-sepotong ataupun Islamnya itu secara utuh, jadi tidak mewakili golongan tertentu, jadi dia bisa menghadirkan dirinya itu untuk semua. Ini yang memang sulit kita dapat untuk masa-masa sekarang. Pak Ghazali, tapi kita masih berharap karena Ya, Pak Ghazali, kalau kita percaya betul bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang dewasa, yang mengerti bagaimana bertoleransi. Tetapi kalau kemudian ternyata misalnya, Pak, bagaimana sebetulnya kita bisa berbicara kepada teman-teman kita ini agar mempercayakan masalah itu kepada katakanlah kepolisian untuk menegakkan hukum dan aturan, Pak Ghazali? Baik, ini penyisiran atau bahasa-bahasa penyisiran ataupun yang lainnya itu yang itu kerap terjadi di bulan-bulan Ramadan ya. Saya pikir ini kita harus punya sebuah komunikasi yang efektif lah. Baik dan ya lip service, artinya harus hadir bagaimana kita juga menjadi rahmatan lil alamin kalau dalam Islam itu. Kemudian dari pihak aparat misalnya apakah kepolisian ataupun pemerintah ya, ini juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan ormas-ormas. Jadi jangan sampai ormas ini ketika dia sudah mengambil tindakan anarkis baru bereaksi. Ini saya pikir ini selalu terjadi, saya lihat dari Indonesia, umat Muslim Indonesia untuk kembali ke fitrahnya nanti pada waktunya. Pak Ghazali, terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami dari Banda Aceh. Selamat pagi Pak Ghazali. Mas Tommy, pertanyaan saya juga satu sama Mas Tom. Bagaimana kemudian kalau ada elemen-elemen yang suka melakukan penyisiran itu masih melakukan penyisiran. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Itu hukumnya udah hukum negara. Hukum negara. Jadi seperti disampaikan Pak Ghazali tadi, terus menjadi kesadaran kita, dan di kolomnya Pak Sumardi Asari ini di Media Indonesia juga dikatakan sebetulnya pada akhirnya kemuliaan dan juga kepatuhan kita kepada Allah itu ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling bertakwa. Ini yang saya kira perlombaan yang harus dilakukan oleh para umat Muslim adalah bagaimana kemudian berlomba untuk yang paling takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Mas Tommy, nanti kita paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Padahal nggak semua yang manis itu baik. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Mama kan selalu ingetin. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Ma, yang ini gimana, Ma? Udah manis, baik lagi. Ini sih Mama. Tambah usia, tambah masalah kulit, tambah kering, tambah kerut. Buat Rianti, tambah usia bukan masalah. Solusi beauty setiap hari. Aging problem, no worries. Lembab ditembak makin parah. Padahal sudah berkali-kali dibenerin.
Pakai Hydrostop, ajian yang mampu menutup retak dengan sendirinya, menahan air dari semua sisi, anti lembab dan memperpanjang umur bangunan. Hydrostop, stop penyebab dinding lembab. You have to know I'm such a tea person. The best quality tea is from Indonesia. Jadi 10% dari pucuk daun teh terbaik, it's the begin. Sekarang ada di Teh Cabana. Tes the Aroma Recovery System. Rangkaian kegiatan dengan bergabung pada event Pekan Lingkungan dan Kehutanan 2015 dengan tema Mari wujudkan mimpi dan aksi bersama untuk keberlanjutan kehidupan di bumi. Pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2015 di Jakarta Convention Center. Acara ini terselenggara atas kerjasama. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada. Asal nggak mogok, gua beli. Narsis lu. Niko dan jutaan pembeli lainnya menunggu barang bekas Anda di olx.co.id. Kalau bisa jadi duit, kenapa enggak? Antimo herbal, anti masuk angin. Jangan tunggu masuk angin. Minum Antimo herbal. Masuk angin? No. Masuk angin? No. Dari Papros. Setiap Kamis jam 9 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Tommy, kita ada di ujung pembicaraan kita. Harapan kita adalah dengan, tadi seperti kata Mas Tommy, dengan bulan suci Ramadan, dengan berpuasa kita bisa menahan diri, kemudian mengembalikan diri kepada fitrah, kepada hal-hal yang baik yang harusnya dimiliki bangsa ini. Sayangnya, sering terjadi selepas bulan Ramadan, kembali lagi tuh. Tantangan yang harus kita hadapi, tantangan yang yang sangat berat. Ya kan? Nah, ini harus ada kemauan yang besar. Nah, dalam konteks seperti ini, maka peran pemimpin menjadi sangat penting. Karena pemimpin itu adalah contoh. Nah, pemimpin itu bukan hanya pemimpin negara, tetapi pemimpin agama juga harus memberikan pengajaran-pengajaran yang baik. Ini peran antara umaro, pemerintah maupun ulama di pemimpin agama menjadi sangat penting. Dan kebersamaan antara umaro dan ulama ini yang menjadi Indonesia ini juga harus berani berbicara. Ya kan, jangan kemudian mereka menjadi silent majority. Jangan diam saja. Ya kan, tidak boleh diam. Nah, tanggung jawab membangun negara ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, disinilah sekali lagi betapa pentingnya peran dari pemimpin untuk mengajak kita sekali lagi dan kemudian menyadarkan mengenai tantangan yang kita hadapi. Bangsa-bangsa lain juga mempersiapkan dirinya. Pada akhirnya pertarungan bangsa itu adalah pertarungan di sisi kemanusiaan seperti apa bangsa Indonesia itu. Dan itu kan harus dijabarkan dan kemudian diajak orang itu untuk diingatkan. Nah, sekali lagi yang paling mudah yang harus kita lakukan segera adalah misalnya Presiden memerintahkan kepada polisi untuk membangun keadaban sosial di jalan raya. Betul. Ya kan, sekarang lampu merah praktis sudah tidak dianggap. Ya kan, kalau kemudian hal-hal seperti ini dianggap sesuatu yang biasa, Leo, ya kan, maka orang luar akan melihat Indonesia ini adalah negara apa ini? Kan dalam konteks untuk membuat bangsa Amerika paham mengenai apa tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kita yang baru 70 tahun merdeka. Nah, ini yang saya kira ya kan yang 270 tahun saja merdeka masih terus mengingatkan mengenai tugas dan tanggung jawab dari warga negara terhadap kemajuan negaranya. Apalagi kita yang baru 70 tahun merdeka. Nah, sekali lagi peran pemimpin itu yang menjadi sangat penting lah yang harus kita, yang menurut saya di sanalah mereka yang kita mintakan tanggung jawabnya untuk membawa Indonesia